Halo Agelation, kali ini kita ada Agelesia Podcast Reborn karena selama ini kita ada podcast yang berjalan di era pandemi secara online, dan kali ini kita akan memulai podcast secara offline. Dan di hari ini gue ada tamu spesial yang nantinya mungkin akan menjadi host juga dari podcast ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau ini adalah salah satu mentor gue, salah satu Celebrity Project Management di Indonesia. Beliau adalah Pak Iksan. Ya, silakan Pak Iksan. Halo, apa kabar Agelation? Senang berkenalan dengan Anda semua. Dan terima kasih juga Mas Atar nih udah ngundang ke sini nih, ya. Kita coba berbincang-bincang lah ya tentang project management hari ini ya. Betul. Oke, Pak Iksan, kita mulai diskusi dulu kali ya, ngobrol. Karena walaupun Pak Iksan terkenal banget, tapi kita perlu perlu kenalan dulu ya. Ya. Kalau ditanya siapa sih sosok Pak Iksan, bagaimana Pak Iksan mendeskripsi dirinya? Oke, waduh pertanyaannya dalam deh. Oke, teman-teman Agelation, nama lengkap saya Muhammad Iksan. Saya sendiri sebenarnya adalah mungkin tepatnya bisa dikatakan peralihan ya dari praktisi project management menjadi akademisi project management. Jadi karir saya di project management tuh alhamdulillah cukup lama nih Mas Atar. Mungkin kalau dihitung-hitung ya mungkin sekitar 25 tahun ya. Wow. Udah ya. Jadi saya sendiri latar belakang pendidikan saya sebenarnya yang ini mungkin menarik ya karena bisa dikatakan saya ini melenceng dari latar belakang engineering ya. Waktu itu saya lulus S1 dari Hochschule Darmstadt di Jerman ya. Kebetulan kita sama-sama ini alumnus Jerman ya. Darmstadt kota kecil ya, sekitar 30 menit arah tenggara Frankfurt ya, dan ya artinya inilah apa namanya tidak terlalu terkenal ya, tapi nggak terlalu jauh-jauh dari Frankfurt. Saya sempat mengenyam pendidikan S1 di Teknik Elektro di Jerman, selesai di tahun 97 dan setelah itu berkarir ya. Nah, karir saya ini nih Mas Atar ya, selalu konsisten di project management nih gitu ya, mulai dari project engineer, terus ke project supervisor, project manager gitu, sehingga saya menyadari bahwa pada saat saya berkarir sebagai seorang project management practitioner tempatnya, itu saya menyadari kayaknya nggak cukup deh ilmunya sampai di S1 ini ya. Akhirnya saya meneruskan di program spesial kekhususan manajemen proyek di Universitas Indonesia, dan tahun 2006 kalau saya nggak salah. Jadi waktu itu saya sudah peralihan dari project manager menjadi senior project manager. Dan saya melihat kayaknya ada yang kurang nih gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan sampai tahun 2008. Saya lulus sebagai magister teknik di tahun 2008, dan dari situ saya mulai menyadari itu bahwa walaupun sebenarnya dulu tahu sih udah gitu ya, waktu kita sama-sama di Jerman, hubungan antara industri dan akademisi itu di negara-negara maju cukup erat ya. Artinya industri itu mereka membutuhkan talent-talent, hasil-hasil penelitian, dan juga mungkin artinya pemecahan masalah gitu yang mungkin dilakukan atau bisa dilakukannya di institusi akademisi. Jadi kami waktu itu pernah dalam satu kondisi di mana kita tuh kebingungan untuk mencari talent gitu. Nah mungkin istilahnya di project management gitu mungkin Mas Atar kenal ya, yang kita sebut sebagai accidental project management. Accidental PM itu atau accidental project manager itu adalah project manager yang istilahnya dicemplungin gitu. Dicemplungin mau nggak mau ya udah, kayak orang belajar berenang gitu ya, nggak bisa berenang cemplungin aja kalau berenang gitu kan. Kalau kelelep ya berarti nggak bisa, kalau enggak ya berarti dia survive gitu sebagai seorang. Kalau mati jangan-jangan bahaya nih kalau mati.
Cuman masalahnya project manager itu diharapkan mengimplementasikan atau mengelola proyeknya dengan efektif kan. Yeah. Karena bagaimanapun ada beberapa proyek yang terkait dengan investasi. Dan yang namanya investasi itu pasti pemberi investasi itu mengharapkan benefit dong, keuntungan dong ya gitu. Sehingga pada saat proyek-proyek itu dikelola oleh accidental project manager, maka proyek itu akan at risk. Gitu, sangat berisiko untuk sebutlah tidak dapat memenuhi tujuannya. Nah, kalau dia tidak bisa memenuhi tujuannya, contohnya misalnya mungkin berisiko terlambat, mungkin berisiko cost overrun, ya artinya melebihi anggarannya. Mungkin juga manfaatnya yang diharapkan tadinya mungkin sebutlah 10 gitu ya, ternyata hanya 2 atau jangan-jangan boro-boro gitu ya, minus ada gitu. Jadi organisasi tersebut akan secara tidak langsung harus bersiap gitu untuk menerima risiko tersebut. Ya ada mungkin beberapa organisasi yang mereka melihatnya ya udah deh, kita udah pasrah nih, nggak ada apa-apa. Tapi ada organisasi yang lihat nggak bisa, kita nggak bisa kayak begini gitu. Kita harus bisa mempersiapkan talent itu gitu, kapabilitas kalau di sisi organisasi kita bicara. Sehingga mereka mulai tuh sneaking around mungkin masuknya yang pertama-tama yang paling gampang mana sih Mas? Pasti kan komunitas kan. Ke komunitas ya, mereka lihat ada yang ini atau enggak gitu ya, ada yang sebutlah berpotensi atau tidak gitu ya untuk bisa mengerjakan proyek-proyek di organisasi mereka. Di 1-2 hal mungkin berjalan dengan baik gitu, tetapi sayangnya kita lupa bahwa jumlah itu terbatas. Gitu ya. Pada saat demand-nya tuh tinggi, sedangkan supply-nya itu rendah, apa yang terjadi? Rebutan Mas. Artinya dulu ya mungkin 10-15 tahun yang lalu istilahnya project manager 4L tuh ada. Dulu lagi gitu. dia lagi gitu kan. Jadi dari situ saya merasa terpanggil untuk menyiapkan talent tersebut. Gitu. Tadinya persiapannya hanya sebatas knowledge sharing. Gitu ya. Saya volunteer ya ke salah satu organisasi project management profesional yang non profit. Di situ saya melihat bahwa antusiasmenya tuh ada gitu. Tapi sayangnya karena mungkin sifatnya tidak terstruktur gitu. Mereka atau hasil didapatkannya mungkin nggak optimum gitu. Tetapi kita melihat konsistensinya gitu. Pertemuannya sering, kita manggil beberapa narasumber dan lain sebagainya. Tapi apakah itu cukup? Pengalaman saya tidak, kurang cukup lah saya bilang. Cukup. Mengapa demikian Mas? Kenyataannya sekarang Indonesia ini faktanya gitu ya. Indonesia tuh negara berkembang. Salah satu ciri negara berkembang adalah mereka membangun infrastruktur gitu ya. Pada saat mereka membangun infrastruktur tanpa bermaksud untuk berpolitik gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa mungkin pembangunan 10 tahun terakhir tuh terlihat masif. Gitu. Saking masif ya, saya meyakini gitu bahwa ya kita kekurangan talent di situ. Betul. Ya gitu. Nah, sehingga tidak hanya mungkin tidak ada yang maksudnya kekurangan talent untuk bisa diberikan tanggung jawab untuk melakukan proyek tersebut. Tapi talent-talent yang ada pun mungkin dalam atau belum memenuhi kapasitas untuk melakukan atau mengelola proyek dengan kompleksitas seperti itu gitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa sepertinya kita mesti tarik balik ke belakang lagi nih gitu. Tarik balik ke belakang lagi maksudnya adalah untuk orang-orang yang berprofesi sebagai, maksudnya dia udah punya profesi praktisi lah gitu, project manager. Dengan istilahnya dengan di feeding gitu ya, dengan diberikan pelatihan, knowledge sharing, itu udah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Tapi itu kan kita melakukan persiapannya di tengah-tengah. Jadi saya memutuskan waktu itu untuk menarik mundur gitu loh. Jadi mempersiapkannya ya memang pada saat di universitas gitu ya. Nah akhirnya saya juga waktu itu memutuskan untuk kayaknya sekalian aja deh gitu, cemplungin diri untuk menjadi dosen gitu, dengan bekal pengalaman gitu ya, dengan bekal pengalaman
mulai memperkenalkan dengan apa ya, sedini mungkin gitu. Apa sih yang dituntut oleh organisasi gitu? Apa yang dituntut oleh project gitu. Jadi waktu itu terjadi apa sih, maksudnya terjadi perubahan di diri saya yang cukup signifikan ya gitu. Artinya yang tadinya praktisi ya, mau tahu pokoknya saya hanya butuh sumber daya gitu, resource yang ada, ini projectnya kerjain. Dulu kayak gitu. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Sekarang saya pikir, kalau saya punya project kayak gini, orang kayak apa yang mesti saya siapin nih gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir bahwa kayaknya persiapannya harus lebih awal lagi. Akhirnya disitulah saya mulai berubah mindset menjadi seorang dosen gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya memberikan pembekalan gitu ya. Dan pembekalannya itu berbasis studi kasus gitu. Jadi teori is one thing gitu lah, bagus gitu. Tapi ini sekarang kita punya kondisi kayak gini, kita mesti ngapain? Nah gitu. Terus berjalan cukup lama, akhirnya saya melihat banyak kondisi-kondisi. Jadi kalau misalnya di strata 2 gitu di master Mas Atar, kebanyakan itu tesis-tesisnya mereka itu basisnya adalah studi kasus gitu. Memang permasalahan yang real gitu kan. Terus ada beberapa permasalahan yang cukup kompleks gitu, yang saya pikir tidak bisa dipecahkan dengan cara yang biasa gitu ya kan. Ini kayaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan kondisi-kondisi atau dengan sebutlah mindset atau cara berpikir yang sekarang, kayaknya nggak kena nih gitu. Jadi kita harus punya terobosan baru. Disitulah saya merasakan bahwa kayaknya dengan terobosan baru itu S2 nggak cukup gitu ya. Artinya saya merasa bahwa waduh, ini nih harus membekali lagi nih gitu. Jadi setelah lulus S2 turun lagi ke industri gitu ya, mendapatkan sebutlah mendharma baktikan lah gitu apa yang saya dapat gitu ke proyek-proyek yang saya kelola. Dan di situ saya juga merasakan wah, perkembangan teknologi, terus juga perkembangan ekonomi, demographic shifting, terus juga tuntutan-tuntutan pasar, itu membuat proyeknya kayak berevolusi gitu. Kita nggak bisa memanage project dengan cara yang kayak dulu lagi, gitu ya. Nah dari situ saya berpikir, kita harus memecahkan sesuatu. Jadi yang tadinya mungkin kita bilang, dengan cara ini bisa, mungkin even saya katakan 10-15 tahun yang lalu udah merasakan gitu, kayaknya nggak bisa nih cara. Nah situlah saya memutuskan untuk kembali lagi ke barak nih, kita bilang ya, kembali lagi ke sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya kita sekolah lagi deh gitu. Sekaligus memang waktu itu saya mendapatkan sebutlah arahan gitu ya dari kampus waktu itu, memang untuk memang perubahan peraturan di Dikti juga gitu, untuk dosen-dosen S2 tuh dianjurkan waktu itu untuk menempuh S3 gitu ya. Akhirnya saya kembali lagi nih ya. Begitu kembali lagi saya merasakan gitu bahwa wah kayaknya banyak yang saya temukan gitu yaitu peluang untuk memecahkan dengan cara-cara yang baru. Nah hanya saja sekarang yang tadinya mungkin konteksnya masih lokal nih, maksudnya Indonesia, karena sebagai akademisi dan juga terutama peneliti sering berkolaborasi kan dengan peneliti-peneliti dari luar. Bahkan tidak tertutup kemungkinannya bahwa berkolaborasi juga dengan praktisi-praktisi dari luar. Nah di situ kita melakukan enhancement tuh, gitu, enhancement bahwa wah kayaknya ilmu ini harus ditumbuhkan. Mungkin itu sih ya perkenalan singkat, bahkan mungkin teasernya udah duluan nih. Tapi ini menarik ya nih Agilation, karena gue sendiri juga baru tahu nih mengenai riwayatnya Paisan pas kuliah. Jadi memang Paisan kuliah di Jerman, di Darmstadt. Kebetulan gue juga di Jerman, tapi kita sayangnya nggak pernah ketemu pada di Jerman. Karena Paisan sampai tahun 97 ya? Saya 97 betul. Kalau gue tuh sampai 99 nih Agilation. Dari tahun 99. Jadi lulus SMA tahun 99, ke Jerman juga tahun 99 sampai 2008.
9 tahun. Sudah tahu. Paisan 9 tahun. Dan dulu nggak mengenal project management. Tapi menariknya waktu dulu dapat pendalaman software engineering, itu kita mengenal project management. Ada bukunya dari pengarangnya Helmut Balzert namanya. Dan itu waterfall pada dasarnya. Gitu, itu pada saat waterfall. Balik Indonesia tahun 2008. Juga waktu itu belum kenal Pak Ihsan sama sekali. Belum kenal sama sekali loh Agilisian sama Pak Ihsan. Tapi karena waktu itu tahun 2010 jadi PM, lebih tepatnya jadi accidental PM Pak Ihsan. Diceburin langsung. Dan gak diceburin langsung hanya ke project, tapi ketika saya propose menjadi PM, itu di-challenge sama bos waktu itu. Lu sanggup gak tahun ini jadi certified PMP juga? Nah, saya dulu gak tahu PMP itu gimana Pak Ihsan. Ya aja ke bos. Bilang ke bos, di kampus gue tuh gak ada kata-kata gak bisa sama gak mungkin. Bener lo ya? Iya. Nih, baca nih ada slide PPT. Baca. Bahasa Inggris lagi kan? Ya. Orang-orang mikir kuliah di Jerman jago bahasa Inggris, padahal gak ada hubungannya ya. Ya kan, karena bahasa beda gitu. Malah cenderung bahasa Inggrisnya stagnan. Gitu. Tapi akhirnya belajar. Wah, ini bukan sertifikasi gampang ini. Ya, ini bukan sertifikasi gampang. Tapi sebagai PM mungkin Pak Ihsan juga tahu lah kan, kita harus punya behavior yang menjaga komitmen. Setuju. Kalau PM dikejar deadline, ya itu komitmen kita kepada project owner atau klien kita. Ya udah, akhirnya diundur, tapi tetap akhirnya di tahun yang sama ujian PMP Mas. Tanggal 30 Desember tahun 2010. Gitu. Nah, Agilisian setelah gue lulus PMP, tertarik nih dengan yang namanya lembaga yang tadi Pak Ihsan sampaikan, non-profit komunitas. Disitulah gue ketemu Pak Ihsan, Agilisian. Ngobrol-ngobrol, wah sama-sama Jerman kita ternyata ya kan, tapi beda 2 tahun ternyata ya. Iya. BTW, Darmstadt dan Karlsruhe itu ternyata deket sebenarnya kan, 1 jam naik kereta kali ya. Kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Ya kan, 1 jam, 1,5 jam, tergantung jenis keretanya sih. Betul. Di sana itu ada kereta kereta India aja gitu ya, yang berhenti di mana-mana. Ada model SUS-nya juga kan? Ya. Namanya ICE kalau di Jerman ya. Betul. Nah, akhirnya disitulah gue ketemu Pak Ihsan, Agilisian, ikut di PMI, tapi memang waktu itu nggak tuntas kepengurusannya gue karena ada kesibukan yang lain. Jadi waktu itu minta izin sama Pak Ihsan. Dan yang gue surprise, waktu gue di kepengurusan dan nggak bisa tuntas masa jabatannya, gue minta izin sama Pak Ihsan untuk quote-unquote resign lah ya dari kepengurusan. Dan gue surprise Pak Ihsan itu nggak baper. Ya. Dan dia sangat memahami bahwa kerjaan ini kerjaan sukarelawan. Dan it's okay kalau kita memang nggak bisa memenuhi tanggung jawab kita secara penuh. Gitu. Dan setelah itu gue melihat ini orang yang bisa kita look up karena dia nggak baperan. Dan akhirnya waktu itu kan Pak Ihsan sempat diundang oleh perusahaan kantor saya ya. Betul untuk knowledge sharing ya. Untuk knowledge sharing, betul. Management gitu. Karena waktu itu ada karyawan juga di kantor lama. Dia juga pengurus ya di lembaga tersebut, dan dia memviralkan betapa pentingnya PMP gitu. Itu tahun 2012-an kali ya, Pak Ihsan, 2012-an. Nah, akhirnya sering tektokan kita Pak Ihsan sering ketemu, sering nongkrong. Terus kita mikir, kenapa nongkrong kita nggak kita podcastin aja ya? Sayang kita nongkrong begini nggak di podcastin, nggak bisa ditonton oleh Agilisian gitu kan. Jadi kita bikin ini. Nah, Pak Ihsan, saya baru tahu ya, ternyata Pak Ihsan ini sebenarnya back and forth ya, dari industri ke akademisi gitu kan. Jadi tadi diceritakan jadi project engineer, kemudian merasa ini nggak cukup, S2, balik ke industri, wah ini nggak cukup, S3. Terus sekarang kalau udah S3 nih, by the way, Agilisian, Pak Ihsan ini gelarnya banyak loh ya. Beliau ini sudah doktor project management ya. Strategic project management, doktor loh banyak. Terus sertifikasi PMP udah pasti, ya, project manager profesional. Beliau juga sertifikasi PMI SP, scheduling professional.
Dan sebenarnya yang menurut saya yang paling prestigious ya. menurut saya dokter oke lah, it's one thing dokter. The most prestigious. Tapi in terms of project management, Pak Ihsan ini one of the fewest people di Indonesia yang warganya 250 juta. One of the fewest yang punya sertifikasi PGMP. Belum viral kali ya, belum viral ya. Project management, program manajemen profesional. Manajemen profesional. Ya, betul. Nah sekarang nih, kalau saya curiga nih Pak Ihsan, kan PM tuh harus sering curiga kan. S3 udah, ya kan. Sekarang di akademisi nih. Tuh. Ini yang dikejar nanti S4, S campur. Lagi puasa jadi ngomongin S. Ngejar apakah profesor atau abis ini setelah PJP, PFMP. Portfolio. Oke. Coba mungkin boleh di-spill nih Pak Ihsan. What's your plan? Oke. Tapi sebelum ke sana, ini menarik nih Mas Atar nih. Mengingat, refresh gitu ya, flashback beberapa kali pertemuan kita. Saya masih ingat ya. Waktu itu pernah di salah satu pertemuan. Karena saya tahu salah satu alasan kenapa waktu itu saya memberikan izin sama Mas Atar untuk resign ya dari board waktu itu adalah Mas Atar itu ingin fokus dulu untuk project ya. Which is menurut saya Mas Atar sudah mengexhibit salah satu karakteristik traits gitu sebagai seorang project manager, professionalism gitu kan. Jadi ya oke, gue bisa bantu ini, tapi sekarang nih kayaknya gue fokus dulu ke project. Oke. Sampai waktu beberapa kali saya lihat dan kebetulan saya juga dengar dari teman saya juga waktu itu yang jadi temannya Mas Atar juga yang mana yang sekarang lagi ngambil doktor juga dia di Jerman ya. Jadi saya bilang, Tar, kayaknya lo jadi good project manager aja gitu, efektif project manager nggak cukup deh gitu, nggak seru gitu. Waktu itu lo sempat nanya gitu ya, Mas Atar sempat nanya, kenapa gitu? Karena lo belum bisa ngasih impact sama society lo gitu. Pinter lo cuma sendiri gitu loh. Dan hebat lu cuma sendiri. Orang belum ngakuin kehebatan lu gitu ya. Kalau lu mungkin belum bisa memberikan impact ke mereka. Kayaknya sempat waktu itu kita berdua abis kita ngomong gitu, abis ngopi kalau nggak salah gitu. Sempat garuk-garuk kepala gitu. Salah kayaknya gue ngomong kayak Atar gitu. Tapi dari situ gue ngelihat kayaknya ada perubahan gitu. Perubahannya itu adalah bahwa gue terutama gitu saya sendiri terutama adalah merasakan bahwa kayaknya itu tadi impact itu harus dirasakan gitu dari masyarakat luas. Mungkin impact yang paling langsung, maksudnya yang direct impact itu adalah ya ke si praktisi project manager ya kan, bentuknya knowledge sharing atau mungkin pelatihan atau mungkin ngajar, whatever it is dah gitu. Sampai waktu itu kita bilang, Tar, kayaknya ya untuk bisa ngajar kita juga harus bisa equip diri kita juga dong gitu. Jangan sampai istilahnya kita ngajarin sesuatu yang udah obsolete lah gitu atau yang kita nggak siap untuk bisa sharing kita. Nah akibatnya itu juga sih salah satu pendorong saya gitu bahwa wah kayaknya kita coba ambil sertifikasi ini gitu. Ya memang kebetulan demand-nya ada gitu dan memang kebutuhannya ada di situ gitu. Nah disitulah saya mulai mulai spread the words atau mungkin spread the poison ya, nyebarin racun gitu ya, racun PMP ke society gitu sehingga mereka merasakan benefitnya gitu loh. Tapi saya bilang itu aja nggak cukup deh gitu loh. Artinya coba lo gitu lo kasih impact yang lebih besar lagi. Be knowledge sharing expert gitu. Jadi share your knowledge, teach them gitu ya, terus juga train them gitu. Sehingga dari situ kita bisa melihat gitu impact yang lebih besar. Nah, kenapa saya ambil PGMP? Karena saya melihat terutama kalau mungkin kalau saya pikir ya di dunia swasta wajar deh. Dulu mungkin waktu Mas Atar jadi project manager kayaknya nggak seru kali kalau cuma megang satu project ya. Udah terlalu seru banyak satu doang udah pusing. Udah pusing ya. Tapi nggak bisa nolak project itu dia. Jadi itu tadi yang saya bilang Mas Atar. Itu aja dari organisasi yang kecil. Apalagi dalam konteks yang luas nih Indonesia nih gitu negara.
dengan kebutuhan percepatan pembangunan negara ini memang butuh pembangunan infrastruktur yang besar gitu. Dan otomatis mereka berjalan dengan paralel. Gitu. Nah, dengan berjalan dengan paralel itu managing project kayaknya nggak cukup gitu loh. Jadi karena mungkin project itu lebih ke arah individual project kayak gitu. Tapi pada saat dia tuh overlap, pada saat dia terkait antara satu dengan yang lain, kita harus manage dengan cara yang berbeda. Itu yang saya bilang kan, dengan cara program. Atau mungkin nanti konteksnya lebih ke arah portofolio. Which is sebenarnya jujur saja gitu, portofolio itu saya ketahui pada saat secara detail gitu ya, saya ketahui pada saat saya mengambil S3 gitu. Kenapa sih organisasi itu contoh gitu? Kenapa kita drop off opportunity ini gitu? Project ini kita nggak ambil. Kenapa ambilnya project yang satu lagi gitu? Atau kenapa project yang satu ini sengaja kita lambatin gitu? Atau mungkin kenapa yang ini harus kita prioritaskan? Karena ada pertimbangan-pertimbangan strategis di dalamnya gitu. Dan ini terbukti. Terbuktinya pada saat di level negara nih. Karena saya ini kan produk orde baru ya, maksudnya udah lama gitu. Tapi pada saat era reformasi ke sini, kita melihat bahwa pembangunan secara semakin masif. Di project management mungkin kita sama-sama aware Mas Atar, yaitu yang namanya organisasi pasti punya constraint, itu punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita, yuk kita ini ya, kita prioritaskan ya gitu ya, kita prioritaskan sedemikian mungkin sehingga benefit yang kita dapatkan menjadi lebih besar, gitu sih sebenarnya. Nah, kalau melihat spilling out gitu, kayaknya kalau untuk akademisi let it the flow gitu ya, go with the flow gitu, artinya ya di dalam dunia akademisi kan memang punya jenjang akademik ya gitu yang nanti ini. Tetapi yang buat saya yang paling penting adalah dari hasil-hasil research yang saya dapatkan dari para praktisi project management. Itu yang menurut saya sangat signifikan. Karena hasil riset itu saya akan berikan ke mereka lagi bahwa ini loh gitu ya. Jadi Agile Nation, saya dan Mas Atar ini terlibat dalam salah satu project yang namanya Agile Project Management Effectiveness. Ya gitu ya. Di mana mungkin nanti di sebutlah nanti akan di-spill lebih dalam lagi gitu. Tapi pada dasarnya kalau para praktisi Agile itu mungkin karena dia praktisi kan Mas, wajar ya gitu. Mereka mungkin tidak melihat atau belum melihat ini kita udah lakuin ini efektif nggak sih? Karena mungkin selama ini mereka dibekali dengan ilmu-ilmunya atau skill-skillnya, sehingga pada saat mereka lakukan ya wajar ya kalau misalnya kita fokus dengan pekerjaannya, dengan proyeknya, sulit buat kita untuk melihat yang kita lakuin benar atau enggak. Nah, penelitian saya dan Mas Atar ini mencoba mereveal itu gitu. Nah, kalau dari kalau dari sertifikasi kayaknya ya FMP menantang. Udah mulai ke-spill deh kan. Kayaknya tanggung kan. Udah PMP, PJMP. Paisan di Indonesia berapa sih jumlah PJMP? Yang setahu saya gitu ya, berdasarkan record saya, kalau saya nggak salah itu ada 6. 6 doang. Saya yang terakhir. Jadi belum ada sama sekali ya? Iya. Oke. Gitu. PFMP udah ada? PFMP belum. Belum ada. Setahu saya ya. Oke. Setahu saya belum ada. Recordnya belum ada. Ini benar-benar kayak apa ya? Benar-benar tersaring banget ya. Ribuan atau 2000 nggak salah PMP Indonesia. Cuma ada 6 loh Agile Nation PGMP. Satu yang ada di sini. Dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini orang ini adalah orang pertama di Indonesia yang PMP. Amin. Lagi puasa kita doain loh. Amin. Oke, lanjut Paisan. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ya dari sisi next step-nya apa gitu. Penting nih untuk para praktisi terutama di Indonesia. Dan ini mungkin dari Agile Indonesia juga. Bahwa kontribusi Agile Nation gitu ya sebagai praktisi dan juga sebagai society kayaknya mesti dikembangin deh Mas gitu. Jadi tidak hanya ngumpul gitu, tapi mereka juga bertukar pikiran dan menelurkan sesuatu yang kira-kira apa sih dampaknya ke Indonesia. Gak usah jauh-jauh deh kita mungkin artinya gak usah jauh-jauh gini ya. Jangan bicara masalah kebijakan lah gitu ya. Politik juga pemilu juga udah lewat gitu kan. Tapi penting buat melihat mungkin ke
ke organisasi di mana Agile Nation itu bekerja. Oke. Berikan impact ya gitu besar. Yang pastinya terukur ya Mas, gitu ya. Terukur dalam arti kata bisa terkuantifikasi lah gitu. Kalau itu sudah, ya impact-nya mungkin besar ya. Di apa namanya, di komunitas ya gitu. Dan nantinya itu akan bergulir. Menurut saya viral itu penting, gitu. Diviralkan itu penting gitu. Tapi yang positif gitu ya, gitu. Artinya seandainya teman-teman di Agile Nation maupun di komunitas yang lain merasakan manfaatnya, let's spread the word deh, gitu. Buktikan gitu, publikasikan gitu supaya masyarakat yang lebih luas itu bisa merasakan dampaknya, gitu ya. Oke, jadi podcast Reborn pertama kita Agile Nation udah dapet challenge dari Paisan untuk spread the word-nya lebih luas ya. Yes. Dan memberikan dampak kepada organisasi tempat kita bekerja mungkin atau society sekitar kita. Oke, baik. Nanti kita catat ya, Pak Isan. Sebenarnya mungkin kita akan doing something lah di sisi itu. Karena memang di sini kita masih maju mundur sih. Masih maju mundur. Tapi kita melihat perkembangannya kita semakin grow ya. Jadi kita ada WA group namanya Agile-nesia. Sejauh ini sudah ada 175 member. Wow. Jadi udah lumayan banyak dan congratulations. Thank you Pak Isa. Jadi udah lumayan banyak dan alhamdulillah di WA group juga lumayan ramai lah. Oke. Kita juga komunitasnya casual ya. Jadi nggak terlalu acaranya acara-acara casual, bukan acara-acara yang serius gitu ya. Acara casual. Bahkan juga Agile Nation podcast Reborn ini juga sangat casual. Kita juga sebenarnya belum bahas ya tadi sebelum syuting apa aja mau dibahas ya, kita ya udah spontan aja. Spontan ya. Sometimes kadang-kadang spontan bisa lebih efektif mungkin ya. Lebih efektif. Karena Agile prinsip kedua Pak Isan. Right. Agile prinsip kedua mengatakan welcome changing requirements even late in development. Gitu. Karena kadang-kadang ketika saat last minute otak kita mungkin tertrigger adrenalin rush-nya, baru kepikiran ini itu. Menarik. Nah itu yang dibenci sama orang-orang IT. Akhirnya orang IT bilang pas saat UAT ngomongnya kenapa sekarang lu? Kan udah tantangan dokumen di RD, dokumen requirement. Kenapa nggak bilang pas di akhir? Nah itu menarik tuh Mas Atar ya. Sorry nih, jadi apa namanya, jadi pop up ya, motong ya. Kayaknya kondisi bisnis yang sekarang tuh memang gitu. Kemajuan teknologi, tuntutan dari customer, tuntutan pasar tuh gitu. Jadi kalau misalnya organisasinya tuh tidak peka terhadap itu, dia akan tertinggal, gitu ya. Orang-orang atau organisasi yang peka dengan perubahan lah yang mereka tuh bisa moving forward gitu ya, bisa maju. Nah, mungkin sedikit ini ya Mas, artinya ya sebutlah saran kecil dari seorang Muhammad Ihsan gitu ya untuk Agile Nation sebagai society. Yang pertama sih saran saya, jangan merasa malu deh. Gitu ya. Artinya join the club gitu. Kalau teman-teman merasa bahwa itu memang memberikan value, memberikan benefit. Itu yang pertama. Jangan pernah merasa malu. Speak out gitu ya. Speak up kalau misalnya memang ada concern atau ada isu yang memang mungkin dirasakan paling nggak penting buat diri kita dulu sebelum merasakan bahwa ini pentingnya buat society-nya gitu, maksudnya buat Agile Nation. Terus yang kedua, jangan ngerasa hebat Mas. Gitu ya. Jangan ngerasa hebat itu maksudnya keep on sharing knowledge gitu. Jangan ngerasa bahwa gue hebat ya, gue nggak perlu ya. Gini ya bilang, itu urusan lo sendiri. Jangan. Humble ya pokoknya. Humble. Ilmu padi. Setuju. Gitu ya. Jadi teman-teman, terutama yang udah jago-jago nih, yang udah punya rentetan apa namanya certification-nya gitu, justru merunduk untuk melihat mereka yang membutuhkan. Gitu ya. Ada yang mungkin di dalam proyeknya dilihat, ya mungkin saya ngerasa gitu ya, mungkin saya salah. Salah satu Wakaf Timur nih kan nggak speak up gitu ya. Jadi ya mungkin merunduknya itu untuk melihat kondisi-kondisi seperti itu. Teach them gitu, show them how to do the work gitu. Bisa jadi mungkin apa yang udah kita miliki nggak bisa diterapin loh, gitu ya. Tapi dengan melihat kasus-kasus seperti itu lah, jangan ternyata ada yang harus kita perbaiki. Itulah yang nanti mungkin kita akan bicara banyak terkait dengan Agile. Konsep itu kan sebenarnya istilahnya hal baru yang
dulu pada saat itu digulirkan, mungkin yang mentertawakan banyak. Gitu. Oke. Tapi kenyataannya sekarang itulah yang survive. Gitu Mas. Ya jadi Pak Ihsan kan tadi one of the fewest orang di Indonesia yang PGMP ya. Kemudian menurut Pak Ihsan seberapa jauh gap antara kesiapan tenaga kerja project manager dengan situasi di Indonesia? Oke. Dan ini agak sedikit nih bicarain ya. Dan Pak Ihsan kan memang mendedikatkan lah ya, paling nggak saat ini sebagai solar ya di satu kampus atau di beberapa kampus bahkan. Apakah yang sedang kita kerjakan ini menyiapkan tenaga kerja ini bisa meng-catch up kecepatan pembangunan dalam hal ini project-project yang sedang jalan atau yang akan jalan, dan gimana tuh untuk memfulfill gap-nya? Karena PMP di Indonesia 2.600, tapi bukan berarti PM hanya segitu ya, PM lebih banyak, gitu. Tapi ya tercertified sebagai standar lah ya, bahwa orang ini memiliki knowledge dan memiliki pengalaman at the minimum gitu ya sebagai PM. Menarik nih Mas Atar. Mungkin pertanyaan yang pertama yang mesti kita ini adalah ngapain sih kita butuh sertifikasi ini? Nah, gitu lah ya. Itu mungkin pertanyaan tajamnya nih. Oke, benar-benar. Saya mau kasih ilustrasi aja nih Agile Nation gitu ya. Mungkin beberapa dari Agile Nation ada yang pergi ke kantor gitu atau pergi kemana-mana pakai mobil kan, atau pakai kendaraan lah, motor ada. Apa sih kualifikasi seseorang bisa mengendarai motor atau kendaraan lah gitu dia? Pastinya SIM kan. Betul. Gitu ya. Ya SIM. Ya gitu, surat izin. Artinya itu adalah walaupun itu adalah landasan hukum ya. Jadi maksudnya kalau nggak punya SIM nggak boleh. Gitu. Tapi saya meyakini ada beberapa orang yang mungkin nggak punya SIM. Mungkin yang paling ini SIM-nya udah lewat gitu kan. Tapi bukan berarti dia nggak ini kan. Maksudnya nggak bisa nyupir. Mungkin ada beberapa kasus ya, tertentu gitu yang mereka jago luar biasa nyupirnya tapi nggak punya SIM. Gitu. Tapi intinya adalah kita butuh semacam pengakuan, gitu ya, pengakuan bahwa kita memiliki kualifikasi tertentu di bidang project management. Salah satunya itu adalah sertifikasi, gitu ya. Nah di bidang project management itu memang ada beberapa sertifikasi dari beberapa organisasi. Apakah PMP satu-satunya? Tidak, gitu. Tetapi memang Project Management Professional ini atau PMP ini bisa dikatakan ya mungkin lebih disukai gitu, mungkin ya ini saya gitu, sehingga komunitasnya cukup banyak di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah butuh atau tidak, menurut saya butuh gitu. Butuhnya dalam kapasitas pertama bahwa itu adalah pengakuan kita, acknowledgement gitu, bah dari sebutlah kelompok gitu atau dari organisasi. Kalau organisasi itu memang mewajibkan gitu bahwa orang ini punya satu kualifikasi tertentu yang memang menyarankan bahwa mereka punya kualifikasi yang tertentu di bidang project management, sehingga mereka dianggap sebutlah layak lah untuk bisa mengelola proyek. Tapi kontroversinya adalah apakah PMP holder gitu atau pemegang sertifikasi project itu adalah project manager yang jago gitu atau yang bisa secara efektif memanage project? Belum tentu. Saya masih ingat dulu salah satu kontributor di Project Management Institute, kebetulan dia tuh adalah udah lama ya, salah satu senior VP-nya di Hewlett Packard di internasional, maksudnya di US. Dia bilang gini di salah satu majalahnya terbitannya Project Management Institute. Dia bilang PMP does not make one good project manager. But it makes a good project manager better one. Gitu. Gitu. Jadi istilahnya landasan utamanya orang itu mungkin harus paham dulu project management, basic project management seperti apa, dan dipoles atau dibungkus oleh sertifikasi itu maka menjadi better project. Nah, kalau ditanya atau pertanyaannya adalah kita sanggup apa enggak sih? Saya sih meyakini sanggup. Hanya saja memang effortnya harus luar biasa. Ini tidak akan mungkin bisa dicapai oleh perusahaan gitu. Jadi organisasi itu saya meyakini ya,
Contohnya kayaknya beberapa perusahaan asing ya, terutama yang berbasis US, itu mereka mewajibkan. Mereka mewajibkan memiliki sertifikasi tersebut, ngebayarin dan memaintain gitu ya. Ngebayarin itu maksudnya sertifikasi bayarin, setelah itu di-maintain. Jadi mau itu membership fee-nya kayak gitu, atau sebutlah untuk extension dari project management profesionalnya, itu mereka semua bayarin. Tapi ada beberapa organisasi yang nggak peduli gitu. Tapi yang saya surprise, beberapa tahun terakhir ini organisasi pemerintah sudah mulai aware gitu bahwa ini kayaknya butuh deh. BUMN. Baik BUMN, mungkin badan pemerintah tertentu, jadi unit dari badan pemerintah tertentu, mereka udah mulai menyadari. Itu yang pertama. Jadi individu, kesadaran dari individunya. Terus yang kedua itu adalah organisasinya. Terus yang ketiga adalah lembaga-lembaga pendidikan. Gitu ya, kayak mungkin training provider gitu. Terus yang berikutnya sekolah gitu, maksudnya sekolah formal, akademis, institusi akademisi, dan yang terakhir orang-orang kayak Mas Atar, gitu, ya seorang profesional yang punya expertise di bidang itu, yang mau terjun ngajarin, gitu. Karena percuma kalau misalnya istilahnya mesinnya nggak cukup, gitu, untuk mengembangkan itu nggak cukup. Gitu. Dan kita dengan kondisi yang sekarang gitu ya, contoh yang paling simpel adalah tidak banyak institusi maksudnya sekolah sekolah tinggi yang menawarkan jurusan project management. Kalau di luar negeri banyak, gitu, di Indonesia sedikit. Terus itu yang pertama, jurusan khususnya itu sedikit. Terus yang kedua, yang ngajar, yang punya mata kuliah project management itu juga sedikit. Lebih sedikit lagi. Yang udah punya gitu ya, ini udah punya mata kuliahnya gitu, project management, yang terupdate makin sedikit lagi gitu. Terupdate-nya itu yang jarang. Itu dia gitu. Padahal Mas Atar, mau disukai atau tidak, makanya teman-teman di Ajalnesia jangan pernah kapok untuk belajar. Ya, jadi yang pernah kapok untuk baca buku, dengerin podcastnya Mas Atar gitu, karena dia yang paling sering baca buku nih. Untuk itu tadi, keep on updating, gitu ya. Ada istilah-istilah baru maupun cara-cara baru yang tidak pernah tersedia di ini sebelumnya. Yang paling simpel sih nanti itu adalah ya Agile, gitu ya. Agile itu udah berkembang sekarang, yang mulai berkembang ke Agile PMO, berkembang lagi ke Agile Portfolio Project Management, berkembang lagi saya nggak tahu ke Agile mana. Artinya bukannya maunya kita gitu, bukannya maunya istilahnya organisasi profesi gitu, atau maunya Mas Atar gitu, enggak. Tapi tuntutan bisnisnya yang melakukan itu, Mas, gitu. Tuntutan bisnisnya yang akhirnya membuat mereka baik berevolusi maupun berevolusi gitu, ilmunya gitu ya. Sehingga ya tuntutannya sebagai praktisi tetap juga harus belajar, gitu. Mungkin analogi gini kali ya, Pak Ihsan ya. Tadi kan disampaikan kalau kita lagi mau bepergian, kita kan naik motor atau naik mobil, butuh SIM lah ya. Butuh SIM untuk melegalkan kita berkendara. Tapi mohon maaf nih, Ajalnesia, di Indonesia kan ugal-ugalan Pak nyetir. Ya kan, ugal-ugalan. Nah, mungkin sama kali analoginya. PM-nya nggak certified atau belum certified, atau bahkan accidental PM, PM yang diceburin gitu ya. Sama kayak seorang emak-emak nyuruh anaknya ke pasar, ada motor tuh, mungkin masih SD, kendara aja, ugal-ugalan dong pasti. Mungkin analogi gitu kali ya. PM yang accidental, yang diceburin, nggak ada knowledge, manage project-nya bakal ugal-ugalan. Dalam artian, mungkin ada perubahan, ya aja, nggak di-manage, nggak di-approve, ya kan. Kemudian timeline digeser enak-enaknya, ruang lingkup digeser enak-enaknya. Dan nggak tahu juga, emang harus gue manage sih perubahannya ya. Gue mundurin deadline tuh ada konsekuensinya ternyata ya. Mungkin ya gitu kali ya analoginya ya. Maksud saya gini ya, terkadang terutama mungkin impact-nya atau drive-nya tuh dirasakan oleh si organisasinya gitu, karena kebutuhan dari organisasinya kan melakukan, mereka bisnisnya mungkin basisnya memang berbasis project gitu, sehingga buat mereka, wah kita harus melakukan ini
Tapi kita sanggup gak ya gitu. Yang repotnya adalah begitu ngelihat Mas Atar gitu, kayaknya sanggup nih orang. Kitanya, oh iya aja lah ya. Repotnya kitanya kayaknya gak punya pilihan. Iya. Dipercaya sama bos gue ya aja deh kalau gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, mungkin dengan kondisi waktu itu gitu ya, sah-sah saja gitu. Karena memang ininya opportunity-nya ada gitu ya, dan peluang kita untuk atau kesempatan buat kita untuk mengembangkan diri kita mungkin sedikit gitu. Tapi kan sekarang udah banyak gitu. Belajar dari YouTube bisa, dengerin podcastnya Mas Atar bisa, ke sekolah formal juga bisa, ambil training tuh bisa. Online juga ada. Online juga ada. Sehingga kita punya punya kesempatan dan punya visibility yang lebih lebar gitu untuk bisa belajar sendiri. Nah, tapi yang paling penting adalah gini. Kalau misalnya Agile Nation nih mungkin mendapatkan challenge tadi gitu, kayaknya nggak usah takut untuk bilang saat ini kayaknya saya butuh pembekalan deh atau pendampingan deh gitu, karena project ini begini gitu. Itu jauh lebih bagus dibandingkan kita ngerasa pede bahwa kita nih sanggup berenang. Akhirnya kita tenggelam sendiri gitu atas sebutlah ketidaktahuan kita gitu, atau mungkin keengganan kita untuk mengakui bahwa kita belum sanggup di situ gitu. Orang yang nggak sanggup sama yang belum sanggup beda loh Mas gitu loh. Masalahnya gini, yang nggak sanggup atau bilang bahwa saya nggak mau gitu loh, atau nggak mau gitu, itu beda. Tapi yang belum sanggup, orang itu punya kesempatan untuk di-develop gitu. Nah, development itu yang dibutuhkan dengan cara dengan cara-cara yang istilahnya mau formal maupun tidak formal. Menariknya adalah gini, ada beberapa pengetahuan yang secara implisit dan eksplisit gitu ya. Artinya gini, yang bisa dipelajari langsung. Itu bisa. Mas Atar belajar PMP atau PMBOK, contoh soal apa segala macam, Agile Nation juga ya, sertifikasi apapun itulah, ACP, PSM dan lain sebagainya. Kita belajar, kita selesai. Ya, itu eksplisit. Tapi pada saat Mas Atar punya style yang berbeda dalam manage project ya, yang menarik si customernya, yang seakan-akan Mas Atar punya aura pada saat memanage konflik di dalam project ya, itu nggak bisa dipelajari secara langsung Mas. Gitu ya. Itu learning by doing. Betul. Gitu. Tapi learning by doing itu mereka membutuhkan mentor. Nah ini yang sering kelupaan Mas. Gitu ya. Pendidikan formal di dalam project management seakan-akan diutamakan gitu. Diutamakan sih oke, bagus gitu. Tapi itu tadi pengembangan yang implisitnya harus kembangin juga. Dan itu nggak bisa instan. Dia butuh mentor. Gitu ya, dia butuh mentor, butuh coach ya untuk itu mendampingi dia. Gitu. Nah, jadi menurut saya kayaknya Agile Nation ini punya peluang untuk tadi gitu. Sifatnya mentorship atau apa gitu untuk bisa itu tadi ya, mengembangkan yang implisit itu, karena style itu nggak mungkin bisa di itu Mas. Pelajari, harusnya by sharing ya. That's it gitu ya. Jadi misalnya contohnya gini, gue suka banget sama yang namanya Dudung Rossi. Gitu ya, sop kaki kambing gitu. Apakah sop kaki kambing cuma duduk Rossi? Enggak, lain juga banyak. Tapi orang-orang datang ke situ karena dia punya sesuatu yang mereka nggak punya. Nah itu nggak bisa dipelajari secara langsung Mas. Gitu ya. Nah jadi peran Agile Nation ini saya pikir penting untuk melihat gitu loh. Mentoring itu tadi gitu. Jadi untuk bisa bisa melepas mereka menjadi seseorang yang sebutlah yang mumpuni gitu, yang efektif, itu harus didampingin. Dan itu peranan mentor itu besar sekali. Kebetulan nih, untungnya saya waktu itu sebagai seorang praktisi, bos saya itu selalu willing gitu untuk mementor itu. Tapi kan ada yang sorry gue sibuk, gue nggak bisa ini. Kebanyakan bos jadi kayak gitu. Nah gitu kan. Nah itu bisa gap tersebut itu bisa didapatkan atau ditutup dari Agile Nation, dari society itu. Gitu. Karena tanpa adanya itu saya pikir sulit gitu. Jadi orang itu akan istilahnya struggle lah untuk mengembangkan ini ya. Dan yang paling penting itu tadi Mas, persyaratannya jangan malu gitu. Artinya ya mau belajar itu harus berani malu gitu. Mungkin kayaknya ilmu gue belum sampai situ deh gitu ya, atau caranya nih gimana. Nah itu perspektifnya pasti beda-beda. Itu yang pentingnya knowledge sharing gitu ya. Artinya dari perspektif yang beda-beda kita bisa mendapatkan ilmu yang berbeda-beda. Jadi semacam kayak growth mindset ya. Yes, betul. Bahwa tadi bagus tuh yang tadi Pak Isam bilang, beda antara nggak bisa sama belum bisa. Iya.
kebanyakan orang kayak dulu nih, lu jadi PM ya, gue nggak bisa. Lu lead meeting dong, gue nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau dia mengubah kata enggak dan yang belum, itu akan mengubah segalanya. Ya kan, belum bisa berarti coba dulu sampai bisa. Gitu. Nah ini berkaitan dengan agile juga, Pak Ihsan. Agile itu kan sebenarnya metode kerja yang berisiko. Karena mindsetnya adalah coba dulu. Gitu. Manage project. Gak usah bikin plan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Dengan pikiran bahwa kalaupun kita akan bikin plan selengkap-lengkapnya, tingkat perubahan, kestabilan dari plan itu rendah. Gitu. Karena kita hidup di era yang penuh distraction tadi, Pak, teknologi, bla 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 gitu kan, itu mempengaruhi kestabilan dari perencanaan. So in agile, instead of kita make a long term plan dengan depth atau tingkat kedalaman atau kedetailan yang sama, kita bikin plan untuk mulai dulu. Secukupnya. Nah ini nggak semua orang suka. Setuju. Karena not only ini beresiko, tapi buat perusahaan, perusahaan punya DNA yang beda-beda. Betul. Punya risk appetite yang beda-beda. Betul banget. Kalau tadi kan kita sebut, mohon maaf nih, BUMN, itu DNA-nya bukan DNA high risk atau risk seeker. Mereka dibentuk dengan governance yang sedemikian banyak, dengan banyak pengawasnya juga, itu untuk menjadi perusahaan yang risk averse. Plan-nya makanya harus lengkap, detail. Tapi menariknya Pak Ihsan, ketika saya nyebur di BUMN, mungkin Pak Ihsan juga pasti merasakan juga, walaupun peraturan mereka membuat mereka risk averse, mereka sadar kok. Kita nggak bisa gini terus. Karena kalau kayak gini terus, perusahaan akan pada akhirnya akan kalah dengan yang lain. Dan kalau dulu BUMN bisa enak gitu ya, karena mereka menguasai pasar, menguasai market, dominan gitu kan. Sekarang udah nggak lagi. Terutama di industri jasa keuangan kan. Kita pernah ngobrol juga kan. Itu ya sikut-sikutan sesama saudara BUMN. Ya kan, kemudian swasta, bank asing, belum lagi yang mikro-mikronya kan. Gitu. Nah akhirnya saya menyadari Pak Ihsan, ini juga kalau saya berpikir-pikir, saya kan suka nonton film ya. Kalau nonton film itu suka mencocokologi knowledge gitu ya. Akhirnya saya sadar, Squid Games itu sebenarnya ilustrasi dari agile. Film Squid Games saya. Karena kalau Pak Ihsan nonton kan Pak Ihsan Squid Games? Belum nonton, tahu. Kita ini dulu ya, spoil sedikit ya. Itu ada permainan anak kecil. Kayak kita di Indonesia mungkin tahu 4 atau enggak galasin gitu. Bedanya kalau kalah lu mati gitu aja. Ya kan? Jadi tingkat kompetitifnya tinggi. Nah sama di era sekarang tingkat kompetitif tinggi. Kemudian kalau kita nggak, dan ketika permainan Squid Games Pak Ihsan, ketika orang-orangnya itu dimulai main, mereka sebelum permainan dimulai, mereka nggak tahu permainannya apa. Jadi spontan. Jadi ketika dimulai waktu bermainnya, mereka harus menyadari permainan apa dan bikin strateginya gimana. Spontan, nggak bisa mereka plan lengkap. Karena mau plan lengkap, waktu akan habis. Dan kalau waktunya habis, mereka nggak bisa menang. Tidur sama penjaga Squid Games. Sehingga Squid Games itu kita nggak punya banyak waktu untuk plan. Kita baru tahu saat kita mengerjakannya. Dan most of all adalah kita punya kompetitor. Nah beda kalau film The Money Heist Pak Ihsan. Money Heist itu film yang gerombolan kriminal mau ngejebol bukan bank, tapi lembaga percetakan duit negara. Jadi nggak ada yang dirampok sama mereka. Mereka ke mesin percetakannya, cetak duit, udah, bawa kabur. Tapi menarik, berbeda dengan Squid Games, di Money Heist itu orangnya itu membuat perencanaan berapa tahun Pak Ihsan? Tebak. Berapa tuh? 5 tahun? 10 tahun nih. 10 tahun, oke. Artinya apa? Dia nggak punya kompetitor. Nggak ada gerombolan lain yang mau membobol lembaga percetakan uang negara. Nggak ada. Nggak ada kompetisi di sana. Nggak ada time constraint. Dia mau 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun juga nggak ada yang mengharuskan mereka segera. Dan si arsitek dari gerombolan itu namanya El Profesor. Dia itu kalau nggak salah bapaknya ada kontraktor dari gedung tersebut ketika dibangun. Means they have all the information needed. All the knowledge and all the information, ya betul.
Squid Games nggak ada. Iya. Dikasih nih permainannya, waktu terus jalan. Dan waktunya nggak bisa digeser. Iya. Nah, itu namanya sprint kan, kayak Iya. dia kan sprint. Iya. Iya. Gitu. Jadi Money Heist itu waterfall. Iya. Squid Games itu agile. Selama ini project management mengenalnya atau ekosistemnya. Iya. The Money Heist. Oke. Ya kan, Squid Game baru-baru ini kan. Right. Dan kalau kita nggak inovatif, Ya. mencari cara supaya menang permainannya, Ya. you will be gone. Ya. Gitu. Sama juga berarti di bisnis. Ya. Menarik tuh Mas Atar. Jadi apa namanya? Ya ini faktanya gitu ya. Tuntutan bisnis tuh sekarang jauh lebih tinggi dibanding waktu kita mungkin 10, 20, mungkin 30 tahun yang lalu. Kalau dulu kompetisi itu kita tahu kompetitor kita siapa. Ya. Gitu. Benar. Sekarang kita nggak tahu kompetitor kita siapa, caranya mereka kayak gimana nggak tahu. Tiba-tiba banyak kita kumpul gitu kan ya gitu. Benar. Oleh karena itu apa namanya? Menurut saya pendekatan cara-cara terbaru dalam hal ini dengan cara agile itu udah tidak bisa dihindari. Gitu. Yang menarik adalah gini Mas Atar. Nah, ini menarik nih. Pemahaman akan agile tersebut mungkin berbeda-beda dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Gitu. Akibatnya apa? Ada yang nelennya seperempat dia bilang, yuk kita jalan gitu kan. Ada yang nelen tabletnya setengah, wah kita jalan gitu. Tapi ada yang proses pembelajarannya itu bertahap gitu. Iya. Yang paling penting itu adalah tidak hanya individu yang melakukan agile itu aja yang tahu gitu. Tapi juga organisasinya. Itu penting kalau Betul banget. karena gimana pun yang namanya organisasi kan satu ekosistem kan, Yeah. Mas Atar. Yang jelas mereka terdampak sama itu ekosistemnya. Kayak tadi, kalau misalnya customer sekarang dia bilang, saya mau bikin jaket nih, kamu bisa berapa hari? 5 hari Pak. Terus 5 hari kelamaan. Dia tanya toko sebelah, kamu bisa berapa? 1 hari. Pasti ambil sebelah dong 1 hari dong gitu. Udah gitu udah 1 hari. Kualitasnya lebih bagus dan lebih murah, habis kita sudah gitu. Nah, kondisi seperti itu harus juga dipahami oleh si organisasinya. Yeah. Artinya capabilities, kita bicara capabilities. Kalau kita bicara capabilities berarti kita bicara tentang satu, knowledge yang kita punya. Yeah. Yang kedua, the right tools kita punya. Yang ketiga, the right process kita punya. Right process dalam arti kata yang melibatkan secara keseluruhan ya Mas. Jadi jangan sampai nanti intinya gini. Jadi saya lupa tuh nama film perangnya apa gitu. Jadi begitu satu batalion tuh keluar gitu, itu yang maju satu kompi aja di depan gitu, yang belakangnya tuh nggak bisa gitu, karena itu tadi mereka merasa bahwa satu kelompok ini lebih bagus gitu atau lebih hebat tanpa didukung oleh akibatnya. Oh iya, jadinya Ya udah, one man army. ya betul. Jadi mereka jadi pejuang kesiangan gitu. Nah, penting buat teman-teman nih, terutama buat teman-teman Agile Nation. Untuk apa kita bilang ya, itu tadi spread the word, spread the poison ke organisasinya. Jadi dalam arti kata bukan hanya squad timnya aja gitu, bukan hanya developernya aja, bukan hanya product manajernya, bukan hanya business analyst. The whole organization itu harus agile, harus punya mindset yang sama, mindset aja yang sama. Dan itu nggak gampang loh Mas. Betul. Gitu. Kenapa? Karena mereka bilang yang pertama mereka, gue mesti belajar agile. Gue kan nggak ngerjain software development gitu. Gue kan nggak bagian dari project itu gitu. Atau gue kan nggak bersinggungan gitu. Oh enggak, secara langsung mungkin enggak. Tidak langsung gitu masalahnya gitu. Secara tidak langsung mereka kan berpengaruh ke situ. Jadi agile mindset itu merubah traction di organisasi yang tadinya mungkin mereka istilahnya kalau di bahasa bakunya di Indonesia tuh lembam Mas. Jadi kayaknya kalau bergeraknya tuh susah Bang. Yeah. Itu menjadi bergerak lebih cepat. Yeah. Karena itu tadi mereka saling bahu membahu. Nggak mungkin yang satu sisi mereka tuh cepat bergulingnya, tapi yang belakangnya gitu atau di sisi yang satu lagi mereka nggak cepat berguling. Susah. Akibatnya apa Mas? Sama teman-teman Agile Nation yang dituduh tidak atau yang menjadi istilahnya yang kena dampaknya adalah project team yang bilang kamu nggak bisa. Gitu. Atau jangan-jangan yang lebih parah lagi, Agile itu mungkin konsep yang salah gitu. Ada yang mikirnya gitu. Nah itu yang kita perlu antisipasi gitu. Jangan sampai nanti bahwa
komunitas Agile Indonesia ini jadi seakan-akan kayak pahlawan kesiangan di organisasinya gitu. Mereka harus juga bisa ngegerakin si organisasi. Syukur-syukur nih kalau misalnya memang drive-nya datangnya dari senior management. Gitu kan. Jadi bilangnya, oke guys, nih CEO-nya atau CXO-nya bilang bahwa kita nih butuh nih mindset agile nih. Oh, itu akan lebih bagus lagi. Gitu karena drive-nya top down. Tapi kalau bottom up mungkin itu perjuangannya lebih challenging lah. Nggak usah takut poinnya itu. Karena gini, yang ini mungkin teman-teman Agile Nation sendiri mungkin pelan-pelan mesti menyadari bahwa setiap impact baik buruk maupun tidak itu harus diekspos. Gitu. Kalau misalnya buruk akan menjadi pembelajaran yang lebih baik. Kalau yang bagus maka paling tidak kita punya standar tahu bahwa kita pernah ada di situ gitu. Gitu. Jadi kalau buat saya Agile Nation ini harus lebih viral lagi nih. Siap. Gitu ya. Mudah-mudahan nih di sesi-sesi yang berikutnya, di podcast yang berikutnya nih lebih ini lagi nih ya, lebih jos lagi nih. Lagi ini kayaknya Pak Ihsan. Tapi karena kayak waktu terbatas ya. Udah saatnya kita berpisah untuk sesi pertama ini, sesi perdana Reborn. Tapi sebagai penutup Pak Ihsan dan saya men-challenge audience sebenarnya ini. Tadi message Pak Ihsan adalah kita harus spread the word. Kalau hanya kita doang yang punya agile mindset tapi perusahaan enggak, itu akan sulit geraknya gitu kan. Nah, saya mau nanya kepada Agile Nation, kalau dalam Scrum Framework, siapa yang bertugas spread the word mengenai Scrum-nya? Ada 3 opsi. Apakah si product owner, apakah si Scrum Master, atau si developers? Ya, nanti Agile Nation boleh tulis ya di komen di bawah ini, siapa yang bertugas mensosialisasikan, mengeducate, men-spread the word mengenai Agile di suatu organisasi. Oke, itu mungkin sesi perdana kita, Pak Ihsan. Luar biasa. It's a pleasure ya. Siap kedatangan tamu besar di hari ini. Tapi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi ya. Pastinya ya, ketemu lagi ya. Dan keep on spreading the word ya. Siap. Mas Atar. Siap, Pak Ihsan. Terima kasih ya. Oke, Agile Nation, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Ihsan sudah hadir. Sama-sama. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya Agile Nation Podcast Reborn. Terima kasih Agile Nation.